Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Oleh berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati dan menginspirasi hidup kita untuk kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita, karena hanya dengan mendengar, belajar, dan melakukan firman-Lah rohani ataupun iman kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di Minggu Adventus yang keempat ini terambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang keempat. Firman-Nya berkata demikian. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang mengajar dan menasihati kita. Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa. Ini sangat penting kita pahami sebagai umat, sebagai orang percaya, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau kita berbicara mengenai kuasa, maka kuasa apa saja telah diberikan kepada Yesus. Makanya dalam Matius 28, bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Kenapa dia, Yesus Kristus, adalah anak Allah yang berkuasa? Kalau kita lihat ayat 4 tadi, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya bahwa kebangkitannya dari antara orang mati itu merupakan salah satu bukti yang nyata, bukti yang konkret bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Kita harus memahami bahwa sebutan anak Allah di sini bukan dalam arti biologis. Seperti kalau saya punya anak, kalaupun saya punya anak itu namanya anak secara biologis. Tapi ada juga pengertian anak dalam arti figuratif untuk menyatakan sumbernya ataupun asalnya. Kalau dia anak sekolah, sudah barang tentu sekolah tidak beranak. Itu bukan menunjuk anak dalam arti biologis, tetapi itu dalam bentuk figuratif untuk menyatakan bahwa dia betul-betul sedang sekolah atau sedang menempuh pendidikan di suatu sekolah, maka dia disebut sebagai anak sekolah. Terus yang berkuasa, itulah Yesus Kristus. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, kalau kita membaca dari firman bahwa Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa, lalu apa yang dituntut dari kita? Setidaknya ada dua hal yang dituntut dari kita. Dalam ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Khusus itu untuk Paulus, dia menerima jabatan rasul, tujuannya untuk menuntun semua bangsa. Berarti termasuk kita, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Supaya mereka percaya. Artinya bahwa karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, maka yang dituntut dari kita adalah mari kita percaya kepadanya. Percaya di sini bukan dalam arti yang kita pahami selama ini. Kalau kita sudah beragama Kristen, sudah otomatis kita percaya. Tidak. Tidak selamanya dan tidak otomatis kalau orang beragama Kristen dia sudah percaya. Percaya di sini menuju kepada suatu kesadaran diri bahwa dia adalah manusia berdosa dan dia bertobat dari dosanya, dan dia sungguh-sungguh percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosanya. Dia tobat dari dosanya dan dia
percaya. Jadi percaya dan bertobat, bertobat dan percaya itu adalah mata uang sebelah menyebelah yang tidak bisa dipisahkan. Bukti bahwa kita percaya harus kita bertobat. Makanya ketika kita menyadari, tahu bahwa Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa, harusnya kita belajar dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Mempasrahkan kehidupan kita, mempercayakan, mempasrahkan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat hanya kepada Yesus Kristus karena Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kalau selama ini kita ragu tentang Dia, hendaknya ayat ini meyakinkan kita, memastikan kita, meneguhkan iman kita bahwa tidak salah kalau kita percaya kepadanya. Dia bukan utusan, walaupun secara manusia dia utusan. Dia bukan hanya sebagai seorang nabi, bukan hanya sebagai seorang rasul, walaupun dia punya jabatan sebagai nabi, jabatan sebagai rasul. Tapi dia adalah anak Allah. Anak Allah merupakan suatu panggilan yang menunjuk kepada kealahan atau keilahiannya. Sementara anak manusia menunjuk kepada panggilan yang menunjuk kepada kemanusiaannya. Jadi Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa sama dengan Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah yang berkuasa. Karena itu tidak salah bila kita percaya kepadanya. Itu yang pertama yang dituntut dari kita. Jadi kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh, mari kita sungguh-sungguh percaya. Kalau selama ini kita masih ragu-ragu tentang Dia, mari kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Yang kedua, kita tidak hanya dituntut untuk percaya. Masih dalam ayat 5 tadi, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Taat. Hal yang kedua yang dituntut dari kita karena Yesus Kristus anak Allah yang berkuasa, mari kita taat kepadanya. Kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Dia Tuhan seharusnya melahirkan suatu komitmen ketaatan. Karena Dia Tuhan yang punya otoritas atas hidup kita, maka kita menghambakan diri kepadanya sehingga kita senantiasa mau taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, taat kepada apa yang menjadi kehendak-Nya. Itu yang dituntut dari saudara dan saya. Ketika kita ada di minggu-minggu Adventus, di minggu terakhir ini, mari kita mengoreksi diri. Dalam hal apa kita tidak taat? Kelakuan-kelakuan kita mana yang tidak taat? Kita belajar menjadi orang yang taat kepadanya sebagai pembuktian kita bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau kita tidak taat, itu menandakan bahwa kita belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu kita dituntut. Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang taat kepadanya, taat kepada firman-Nya, taat kepada apa yang Dia kehendaki. Maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Dalam minggu Adventus ini, mari kita mulai belajar. Dalam hal apa kita tidak taat, kita bertobat. Kita tinggalkan itu. Kemabukankah, persinahankah, pesta porakah, kejahatan apapun. Kita bertobat dan kita belajar menjadi orang yang taat kepadanya. Karena Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami, Yesus Kristus, anak Allah yang berkuasa. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh taat kepadanya. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.